Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dengan tubuh yang sehat atas pemeliharaan Tuhan, boleh bersama-sama mengandungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa lebih dahulu. Bapak dalam surga, terima kasih buat kasih Tuhan memelihara kami, sehingga pada pagi hari ini kami dengan tubuh yang sehat Tuhan, mulai hidup anak kasih kemurahan-Mu, penyertaan Tuhan. Sebentar Tuhan kami minta mendengar firman-Mu dan macam menerima pada pagi hari ini. Mari Roh Kudus pimpin kami mengapi firman-Mu Tuhan, firman-Mu memberkati kami semua yang mendengar firman-Mu maupun yang menyampaikan firman-Mu, diberkati Tuhan pada hari ini. Dalam Tuhan Yesus kumohon sekali doanya, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, haleluya. Pagi hari ini kita dengan tubuh yang sehat atas penyertaan Tuhan, sehingga boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, ya. Kita merayakan hari kemerdekaan negara kita. Merdeka itulah satu keinginan setiap manusia di dunia ini, saudara. Bangsa kita sudah 350 tahun dijajah oleh orang asing, tapi tahun 45 merdeka, dan kita bangsa Indonesia jadi merdeka juga, bebas untuk memerintah negara sendiri. Juga hidup manusia, saudara. Manusia lama kita dulu dijajah oleh kuasa kegelapan, tapi Yesus datang untuk memerdekakan saudara dan saya bebas dari hamba perdosaan, hamba dosa. Dibebaskan oleh korban Yesus ke atas kayu salib, saudara dibenarkan oleh kuasa Tuhan, dapat pengampunan dosa dan jadi hamba kebenaran, saudara, ya. Hidup sebagai orang merdeka bukan menyalahgunakan kemerdekaan untuk semau-mau gue, tapi sudah menggunakan kemerdekaan itu dalam tuntunan Tuhan, ya saudara, ya. Banyak orang mau menggunakan kemerdekaannya kebebasan mau gue, bebas ini dan sebagainya. Bukan, saudara. Kita harus menjaga kemerdekaan ini dengan takut akan Tuhan, ya. Tidak melakukan kejahatan-kejahatan, tidak melakukan tindakan-tindakan yang terhubung dengan kejahatan-kejahatan, ya sudah. Kita tahu, harus ada, kita ada hamba-hamba Allah. Dalam kemerdekaan, di bawah kasih Tuhan Yesus, kita hidup sebagai hamba-hambanya Tuhan Yesus, sudah, ya. Tetap percaya dan melakukan kehendak Tuhan, tidak berbuat semau gue, sudah, ya. Percaya, saudara, Tuhan akan beserta dan saya, ya, dan kehidupan ini. Saya tidak usah bingung, tapi Tuhan selalu beserta kehidupan kita, ya. Bapak Ibu sekalian, biar kita menurut panggilan kita, saudara, sebagai hamba-hamba Tuhan mengikut Kristus, posisi kita diberi hak istimewa, yaitu dipanggil Tuhan jadi orang-orang yang merdeka di dalam kuasanya, ya. Tidak semua orang dipilih jadi orang kudus yang merdeka, yang hak istimewa kita dipercayakan oleh Allah. Tapi biar kita tidak bermegah dan berhaya-haya untuk kesukaan, kesenangan diri sendiri di atas penderitaan orang lain, tapi kita biar tahu, ya, bahwa kita ini hak istimewa itu dipilih Tuhan untuk melayani sesama kita, ya, melayani. Ya saudara, biar kita jadi anak Tuhan yang istimewa itu dapat kemerdekaan, bebas dari kehidupan dosa, tapi kita hidup untuk senantiasa percaya kepada Tuhan. Petrus mengatakan di dalam 1 Petrus 2:16, hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara, banyak orang menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk keuntungan diri sendiri, ya, menyelubungi kejahatan-kejahatan dengan bertopengan kemerdekaan. Tidak boleh, kita harus hidup merdeka sebagai hamba-hamba Allah. Haruslah semua orang mengasihi, kasih saudara-saudara dan takut akan Allah, ya. Hormatilah semua orang, kita menghormati setiap orang
ya, baik orang kita sepelayanan, baik orang di luar Tuhan, sesama manusia di dunia ini, teman-teman, kita harus menghormati, kita harus takut akan Allah, dan kita menghormati pemerintah yang di dunia ini sebagai wakil Allah, ya. Orang percaya harus tunduk kepada Tuhan dan kepada lembaga-lembaga manusia, ya. Tunduk kepada lembaga-lembaga manusia, yaitu pemerintah sebagai bukti kita tunduk kepada Allah yang tidak kelihatan. Sudah, jadi sebagai orang Kristen kelihatan kalau kita taat pada pemerintah kita mempoinkan bahwa kita juga taat kepada Tuhan. Kalau pada pemerintah yang kelihatan tidak taat, bagaimana kita bisa taat kepada Tuhan, saudara, ya? Biar kita hidup penuh dedikasi, ya. Orang percaya itu selalu berbuat baik, ya, di antara orang-orang di dunia ini, tanpa kita memandang muka orang, tanpa memilih orang, saudara, ya. Kita berbuat baik kepada semua orang tanpa melihat tingkat sosial mereka, tingkat kekayaan, tingkat kepangkatan, melakukan semua dengan baik dan sama. Semua adalah ciptaan Tuhan, ya. Banyak orang membeda-bedakan, oh ini pangkatnya tinggi, ini orang kaya, tapi sama di dalam Tuhan. Kita menghormati, kalau sudah menghormati dengan baik, sudah akan dihormati mereka, ya. Kita sebagai orang percaya dipanggil untuk apa? Sebagai orang yang bebas, tapi menjaga kebebasan itu, saudara, untuk tidak dipakai untuk menutupi perbuatan-perbuatan jahat, dan harus benar hidup kita harus kudus. Tuhan itu menjadikan merdeka yang bertanggung jawab di tengah-tengah kebebasan, saudara, ya. Jadi kita harus hidup dengan kudus, ya. Punya kebebasan, tapi bukan kebebasan yang tidak karu-karuan, ya. Kebebasan, tapi kebebasan yang hidup kudus, ya. Jangan menutupi dengan kejahatan terselubung, ya. Harus benar-benar kudus karena Tuhan. Sudah bisa menipu manusia, tapi di dalam Tuhan kita tidak bisa tertutup, sudah, ya. Harus hidup kudus tengah-tengah kebebasan yang diberikan oleh Tuhan, sudah, ya. Sudah, kita tidak bisa bertindak semau-maunya atas kebebasan, hak istimewa diberikan pada kita, ya. Dan kita kewajiban untuk apa? Bertindak sebagai melayani sesama, ya. Kita ciptakan untuk melayani Tuhan, melayani sesama kita dengan hormat dan baik, ya. Jangan salah gunakan, saudara, ya. Banyak orang menyalahgunakannya, tapi kita tidak boleh. Kita diciptakan untuk ingin selalu melayani dengan baik, bukan menuntut dilayani, tapi kita harus melayani sesama kita, ya. Itu sikap seorang Kristen pengikut Tuhan Yesus. Jadi kita, biarpun kita dapat kekuatan hak ciptaan istimewa, tapi tetap menitikberatkan hidup kita untuk melayani sesama kita, ya. Dan kita benar-benar merdeka, tidak terikat dengan keinginan dunia, saudara, ya. Orang di dunia seringkali orang pekerjaan untuk kepentingan diri pribadi, tapi kita tidak berterikat kegiatan dunia. Kita harus menghasilkan suatu kegiatan yang besar untuk memilih hidup kita melayani nama Tuhan dipermuliakan, saudara, ya. Jadi hidup kita hanya untuk melayani jiwa-jiwa, melayani Tuhan, membenci ke Tuhan, ya, sama teman Tuhan dipermuliakan, ya. Ayat 12 dikatakan bagaimana? 2 Petrus 1:12, mereka hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, ya. Hidup di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya mereka mempunyai kamu sebagai orang durjana dan melihatnya dari perbuatan yang baik dan memuliakan Allah pada hari lewat mereka. Sudah, jadi jangan jadi batu sandungan tengah-tengah dunia teman-teman kita. Mungkin banyak orang tidak percaya, biar kita tetap berbuat baik, melayani dengan baik, dengan hormat dan tulus hati, supaya tidak dicela perbuatan kita. Kalau nama kita dicela karena kesalahan kita, berarti nama Tuhan nanti tidak dipermuliakan.
lewat pekerjaan pekerjaan kita yang baik itu untuk memuliakan Tuhan, saudara ya. Nanti memuliakan ya. Biar tunduk kepada Tuhan dan kepada semua lembaga manusia, pada pemerintah-pemerintah kita ya saya. Kita berbuat baik ya. Biar kita sebaiknya sudah di dunia hidup sekarang mengasihi dan melayani. Itulah sudah kehidupan kita sebagai orang yang dimerdekakan, dibebaskan dari dosa oleh korban Tuhan Yesus, saudara. Nah, kita bebas untuk melayani, bebas untuk memuliakan Tuhan, bebas mengasihi sama kita di dalam terang firman Tuhan, saudara. Jadi dalam kemerdekaan ini kita hidup merdeka, merdeka untuk melayani, memuji Tuhan, mengasihi sama Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kalau hidup dengan mengasihi Tuhan, mengasihi sama, dengan bebas merdeka, nama Tuhan dipermuliakan, saudara dapat sukacita, dapat berkat, dapat pertolongan Tuhan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Biar kita mengisi hidup kita karena dimerdekakan oleh Tuhan dari bebas dari hukuman dosa, dari segala dosa, kita disucikan, dikuduskan, jadi tetap melayani dan mengasihi Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara, biar kita tetap setia melayani, mengasihi. Itulah kehidupan kita merdeka di dalam pertolongan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan. Tuhan, Engkau memerdekakan kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami. Oleh korban salib Tuhan, kami dibebaskan dari segala dosa. Biar kami bebas, tidak terikat lagi di kehidupan lama, tapi kami hidup, anak-anak hidup dengan bebas, dengan penuh kasih Tuhan, dapat melayani, dapat mengasihi sama dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Ajak anak-anak Tuhan hidup dalam kemerdekaan Tuhan Yesus untuk mengisi dengan melayani dan mengasihi sama Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati semua pendengar Tuhan yang firman Tuhan ini, supaya mereka diberkati dalam kehidupannya dan pelayanan dan rohani semakin indah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin.